sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar dari yurisdiksi negara. Kata-kata yurisdiksi atau jurisdiction itu berasal dari kata mana ya? Kata-kata yurisdiksi itu berasal dari kata Yunani yaitu jurisdiction yang yuris artinya adalah kepemilikan atau kepunyaan menurut hukum, dan diktio artinya adalah perkataan, ucapan, dan sapaan. Dari asal kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa yurisdiksi merupakan suatu bentuk kedaulatan yang berkaitan dengan kepunyaan menurut hukum atau kepemilikan menurut hukum, kewenangan hukum, dan juga masalah hukum. Dimiliki oleh negara yang berdaulat. Dalam tatanan hukum internasional, ini berdasar kepada prinsip kedaulatan negara. Negara yang berdaulat dalam arti ini adalah negara yang merdeka. Negara yang telah merdeka memiliki konsep kedaulatan yang dimilikinya untuk meregulasikan segala bentuk hal yang terjadi di dalam region dan teritorialnya. Kedaulatan sebagai instrumen vital yang dimana negara memiliki wewenang untuk menentukan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya dan juga nasionalnya. Kewenangan yang dimiliki suatu negara juga merupakan cakupan kajian dari yurisdiksi dalam hukum internasional. Menurut Wayan Partiana, yurisdiksi adalah badan atau lembaga peradilan yang memiliki kekuatan dan wewenang yang berdasar kepada hukum yang berlaku. Dalam konteks negara, ini berkaitan erat dengan otoritas negara dalam menentukan dan menegakkan hukum yang berlaku dan dibuat oleh negara. Saya mengungkapkan bahwa yurisdiksi adalah kemampuan akan kekuasaan hukum terhadap benda objek orang dan peristiwa hukum, di mana ini merupakan suatu representasi dari kedaulatan negara, pemerataan rakyat negara, dan bentuk non-intervensi atau kebijakan luar negeri yang tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jenis-jenis yurisdiksi. 1. Yurisdiksi teritorial. Yurisdiksi teritorial yurisdiksi yang berdasarkan pada wilayah geografis seperti provinsi, kabupaten, dan kota. 2. Yurisdiksi fungsional. Yurisdiksi fungsional adalah yurisdiksi yang berdasarkan pada jenis perkara seperti pidana, perdata, dan administrasi. 3. Yurisdiksi materi. Yurisdiksi materi adalah yurisdiksi yang berdasarkan pada jenis-jenis hukum seperti hukum pidana, perdata, dan hukum administrasi. 4. Yurisdiksi personal. Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi yang berdasarkan atas status atau kedudukan seseorang seperti yurisdiksi militer dan yurisdiksi agama. 5. Yurisdiksi konkuren. Yurisdiksi konkuren adalah yurisdiksi yang berdasarkan pada beberapa pengadilan yang memiliki wewenang untuk menangani perkara yang sama. 6. Yurisdiksi eksklusif. Yurisdiksi eksklusif adalah yurisdiksi yang berdasarkan pada satu pengadilan yang memiliki wewenang eksklusif untuk menangani perkara tertentu. Yurisdiksi internasional. Yurisdiksi yang berdasarkan pada hukum internasional dan melibatkan beberapa negara atau beberapa organisasi internasional. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Hubungan yurisdiksi negara dengan kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara. Berarti tidak ada yang lebih tinggi darinya. Namun, apa hubungannya dengan yurisdiksi negara? Kedaulatan memiliki dua aspek, yaitu secara internal, negara berdaulat memiliki hak mutlak untuk mengatur wilayahnya. Secara eksternal, negara berdaulat memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain, namun harus menghormati kedaulatan negara lain. Sedangkan yurisdiksi negara adalah tangan kedaulatan karena dia dapat menegakkan hukum yang ada di wilayah tersebut. Itulah kenapa yurisdiksi negara ada, karena kedaulatan negara itu sendiri. Terima kasih. Oke, berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang penerapan kerjasama antar negara dalam yurisdiksi internasional. Setiap negara memiliki kedaulatan dan regulasinya masing-masing, dan tidak ada regulasi negara yang sama. Sehingga setiap peraturan negara hanya berlaku di satu teritorial atau wilayah tertentu. Setiap warga negara harus mematuhi aturan, dan apabila ada pelanggaran hukum, negara tersebut berhak untuk mengadili dan memberikan hukum sesuai dengan prosedur tertentu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan pelanggar hukum yang melarikan diri ke luar negeri? Apakah negara tersebut masih berhak mengadili atau memberikan hukuman kepada pelanggar tersebut meski dia berada di luar kedaulatan negara asalnya? Kita simak berikutnya.
Penerapan kerjasama antar negara dalam yurisdiksi internasional dilakukan upaya untuk mengatasi keterbatasan hukum nasional di mana hanya berlaku di suatu wilayah di dalam negara. Nah, salah satu contoh kerjasama ini adalah yaitu ekstradiksi, yang dimana proses pengembalian perilaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke negara lain untuk dikembalikan di negara asalnya dan diadili. Jadi prinsip utama ekstradiksi yaitu yang pertama itu tidak ada celah bagi para tindak penjahatan untuk bebas dari hukuman hanya dikarenakan lari ke negara lain. Yang kedua, negara asal pelaku dianggap paling berwenang untuk mengadili seorang tindak kejahatan. Ekstradisi ini merupakan perjanjian bilateral dan multilateral yang dimana jika satu negara tidak ada perjanjian ini, maka si negara asal pelaku dapat mengirimkan surat permohonan ke negara yang dituju untuk segera menangkap dan mengembalikan pelaku tindak penjahat. Sama ekstradisi ini itu yang pertama, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Jadi pada tahun 2017 Indonesia mengekstradisi Ahmad Zia Alizada tersangka dengan kasus perdagangan manusia di Australia. Lalu yang kedua ada kasus koruptor Indonesia kabur ke Singapura. Jadi sebenarnya Indonesia sering mengirimkan surat tentang ekstradisi ini, namun tidak sedikit yang ditolak oleh Singapura karena pelaku dari Indonesia ini memberikan investasi besar bagi negara Singapura. Bye bye. Anjing, jangan